Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, salah satu hal yang kita tunggu ketika teman-teman itu tidak lulus di P3K tahap 2, entah itu memang tidak lolos passing grade yang menyebabkan kita tidak lulus, atau juga kita lolos passing grade akan tapi kita tidak dapat mengisi formasi dikarenakan kita kalah perankingan. Tentunya kita itu menunggu ya untuk P3K Guru di tahap 3. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang P3K Guru tahap 3. Tentunya ketika kita mendengar kata-kata P3K Guru tahap 3, ini adalah hal yang kita pasti tunggu-tunggu. Ini adalah kira-kira kapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahap 3. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang saat ini menanyakan apakah P3K Guru tahap 2 ini adalah yang terakhir, atau mungkin nanti setelah P3K Guru tahap 2 ini ada optimalisasi formasi. Nah, di sini kita menjawab tidak, teman-teman. Jadi setelah P3K Guru tahap 2 ini nanti masih ada P3K Guru tahap 3. Nah, di sini ditunjukkan pada akun SSCASN kita, teman-teman. Ketika kita tidak lulus seleksi, maka di sini sudah muncul ya untuk tampilan, yaitu memilih formasi P3K Guru tahap 3. Yang mana di sini namun untuk pemilihan formasi tahap 3 ini belum dapat dilakukan, teman-teman. Nah, selanjutnya kami menanyakan kepada admin Kemdikbudristek terkait tentang kapan kira-kira untuk jadwal pemilihan formasi P3K Guru di tahap 3. Nah, inilah teman-teman, yaitu jawaban dari admin Kemdikbudristek ketika kami menghubungi via Telegram. Nah, di sini disampaikan yaitu selamat sore, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan kami. Perihal informasi seleksi tahap 3, saat ini belum ada informasi terbaru. Kami sarankan silahkan melakukan pengecekan secara berkala pada akun SSCASN dan juga website resmi kami, yaitu gurup3k.kemdikbud.go.id untuk informasi yang terkini. Nah, ini teman-teman, jadi jawaban dari admin Kemdikbudristek ini belum ada jadwal pasti terkait tentang kapan kita bisa memilih formasi untuk P3K Guru tahap 3. Jadi nanti kita bisa login ke akun SSCASN. Jika nanti untuk formasi P3K tahap 3 sudah dibuka, maka di sini sudah akan muncul tombol untuk pemilihan formasi. Nah, di sini kita juga pantau web instansi, yaitu web resmi ya dari gurup3k.kemdikbud.go.id, yang mana di sini untuk informasi terakhir ini adalah masih menunjukkan yaitu untuk seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2, teman-teman. Yang mana saat ini kita masih dalam satu rangkaian ya untuk P3K tahap 2. Ini kalau misalkan kita pantau saat ini adalah tanggal 24 Desember, ini adalah masih dalam waktu yaitu masa sanggah, teman-teman. Nah, nanti untuk jadwal terbaru terkait tentang P3K Guru tahap 3 nanti kita pantau setelah tanggal 31 Desember 2021. Nah, segala informasi nanti ada di website resmi ini. Nah, selanjutnya coba kita cek kembali terkait tentang alur pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat kembali terkait tentang alur seleksi P3K Guru tahun 2021, ini adalah saat ini kita memasuki yaitu tahapan ini, teman-teman, yaitu masa sanggah ya. Ini adalah seleksi P3K Guru tahap 2. Nah, ini seleksi P3K Guru tahap 1, kemudian inilah untuk tahap 2. Nah, nanti untuk tahap 3 ini adalah yang ada di sini. Nah, jadi sekarang ini masih masa sanggah dan nanti akan diumumkan untuk pengumuman pasca sanggah bagi teman-teman yang lolos di pasca sanggah, baik itu lolos murni maupun lolos karena pasca sanggahnya berhasil. Nanti teman-teman mengikuti pemberkasan pengusulan NI P3K. Bagi yang belum lolos, nanti kita melakukan pemilihan formasi kembali, yaitu semua peserta dapat memilih kembali formasi yang tidak terpenuhi ya, formasi dan lintas instansi. Nah, di sini barulah nanti setelah kita melakukan pemilihan formasi kembali, ini nanti kita mengikuti ujian seleksi P3K Guru yang tahap 3. Terkait tentang tahap 3 nanti kapan, kita pantau di web resmi dari Kemdikbudristek. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, nanti untuk yang tidak lulus di tahap 2 ya, ini kita melakukan pemilihan formasi di tahap 3.
baik itu dari guru honor sekolah negeri, kemudian dari THK 2, dari guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Ini ikut tes ketiga. Peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Artinya kalau misalkan kita itu awalnya di Kabupaten Ngawi, karena di Kabupaten Ngawi itu nggak ada formasi lagi, atau mungkin ada formasi tapi kita ingin lintas instansi, maka kami dari Kabupaten Ngawi itu bisa mendaftar di Kabupaten Magetan, di Kota Madiun, di Kabupaten Bondowoso, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini jadi bisa melamar di instansi lain ya. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1, kemudian PG2, dan juga PG3. Artinya teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1, kemudian P3K Guru tahap 2, dan juga P3K Guru tahap 3, maka dari ketiga ini nanti untuk pengolahan nilainya ini nanti akan diambil yang paling tinggi. Maka itulah nanti yang akan dijadikan dasar perhitungan kelulusan P3K Guru yang tahap 3. Jadi nanti sesuai dengan paragraf ke-11 tentang seleksi kompetensi 3 di pasal 37 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, nanti kita dari keempat kategori ini yang nggak lulus di P3K Guru tahap 2, maka di sini kita melakukan pemilihan formasi ulang ya di SSC ASN. Terkait tentang pemilihan formasinya tentunya tidak jauh berbeda dengan pemilihan formasi di tahap 2 kemarin, teman-teman. Namun di sini perbedaannya, kalau di tahap 3 ini kita bisa melamar ke instansi lain. Kalau misalkan di tahap 2 itu kan masih dalam satu instansi ya. Nah, ini teman-teman, untuk informasi-informasinya ini tertera pada bagian ini. Nah, ini kemudian setelah kita nanti memilih formasi, maka nanti panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian ya antara jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih, teman-teman. Selanjutnya nanti dari formasi yang kita lamar, nanti panitia akan menentukan dari verifikasinya ya, yaitu antara formasi yang dipilih dan juga kualifikasi akademik yang kita miliki, apakah kita berhak untuk ikut tes P3K Guru tahap 3 ataupun tidak. Nah, di sini hal yang menarik ini adalah teman-teman nanti untuk nilainya ini dipakai yang ketiga-tiganya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang dari guru honor sekolah negeri atau THK 2 itu kan sudah mengikuti seleksi kompetensi sejak seleksi kompetensi 1. Nah, nanti akan dihitung seleksi kompetensi 1, 2, atau 3 ini tinggian yang mana nilainya. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan kelulusan kita. Nah, selanjutnya langsung setelah diseleksi P3K Guru di tahap 3, ini nanti akan langsung diberikan optimalisasi formasi, teman-teman. Nah, di sini seperti hal yang disampaikan pada ayat yang ke-7, jika kebutuhan belum terpenuhi, nah di sini akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan yaitu nilainya nilai ambang batas, yaitu lolos passing grade ya, dan juga berperingkat terbaik. Kemudian jabatan yang akan diisi yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada saat seleksi kompetensi 3. Untuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian terkait tentang penentuan sekolahnya, ini nanti akan dipenuhi ya, kebutuhannya itu ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan, yaitu akan ditentukan ya oleh Kemdikbudristek. Tentunya nanti kita bisa melihat untuk status kelulusan tahap 3 ataupun optimalisasi formasi itu kita bisa pantau di akun SSC ASN kita. Demikianlah sobat semuanya terkait tentang update terkait tentang seleksi kompetensi P3K Guru tahap 3. Semoga teman-teman di sini tetap semangat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.